Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iin Nurinda Rahmawati, mahasiswi Magister PGMI Pasca Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara atau diskusi dengan seorang guru di MI Negeri 2 Kabupaten Malang, yaitu tepatnya di daerah Druju, Sumber Manjing Wetan. Kali ini saya akan mewawancarai Ibu Dian sebagai koordinator bidang humas yang pernah menjabat sebagai koordinator di bidang kurikulum di Min 2 Kabupaten Malang. Di sini saya akan membahas tentang pendidikan karakter. Baik, kita tunggu Bu Dian untuk bergabung terlebih dahulu. Baik. Assalamualaikum, Bu Iin. Waalaikumsalam, Bu Dian. Sudah terdengar kan? Sudah, Bu. Oke. Oke, saran saya benar nggih, Bu? Berdua aja. Nggih, Bu, berdoa aja ini karena tugasnya juga individu. Mbak In, sebentar ya. Oke. Mic saya kok nggak terdengar. Bentar. Tapi terdengar ya suara saya di sana? Terdengar, jelas. Oke. Oke. Perkenalan dulu nggih, Bu. Saya Inurinda Rahmawati dari kelas MPGMI di Pasca Sarjana UIN Malang. Di sini tujuan saya sedikit wawancara dan juga diskusi kepada Bu Dian mengenai pendidikan karakter di Madrasah Ibtidaiyah. Jadi tanpa memperpanjang waktu nggih, Bu, langsung saja. Mungkin ada beberapa hal yang bisa didiskusikan di sini. Yang pertama yakni apa saja nilai-nilai karakter utama yang diajarkan di Min 2 Malang dan juga bagaimana caranya Min 2 Malang ini mengintegrasikan nilai-nilai tersebut dengan KPM di sekolah. Oke. Terima kasih sebelumnya, Bu Iin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indarti Dian Musyarofa. Terima kasih atas undangan saya bilang undangan ya, untuk bergabung di Zoom kali ini. Baik, pertanyaan pertama ini tentang survei kan ya, survei bagaimana keadaan di madrasah kami. Baik, tentunya nilai-nilai karakter yang berada di Min 2 Malang tidak jauh beda dengan madrasah-madrasah lain yang disesuaikan dengan nilai karakter profil Pancasila tentunya. Yang pertama memang sejak dulu madrasah didirikan pasti ingin anak didiknya itu berakhlakul karimah, dan itu ada di poin pertama pada nilai karakter pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlakul karimah. Hal ini dilakukan di madrasah? Pasti ya, kami melakukan hal tersebut. Bagaimana dengan nilai karakter yang lain, dengan nilai karakter yang berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kreatif dan kritis, bernalar kritis dan kreatif, ya kami melakukan, tapi tidak semerta-merta itu berjalan dengan mulus. Tapi ya kami lakukan 6 nilai karakter pelajar Pancasila itu dengan baik. Itu Bu In. Baik, jadi di sini di Min 2 Malang itu menerapkan 6 nilai-nilai karakter tersebut nih, Bu. Jadi dari 6 nilai-nilai karakter ini kan pastinya ada beberapa program atau kegiatan khusus yang membedakan di sekolah ini dengan sekolah lain, terutama untuk mendukung pendidikan karakter di siswa di Min 2 Malang. Ya, baik. Pendidikan karakter yang kami tonjolkan itu kami awali dari dini hari. Dini hari ada bertegur sapa dengan anak-anak, menyambut anak-anak dengan baik, dengan salam, senyum, sapa, salam. Kemudian ada di hari Jumat kami punya program Poku Mas Cimal, potong kuku, keramas,
mengaji yang dilakukan di rumah masing-masing pada Jumat paginya, kemudian beramal di madrasah. Bukan tanpa sebab, karena memang harus dikondisikan seperti ini agar anak-anak terbiasa melakukan menjaga kebersihan diri, tidak hanya di hari Jumat, akan tapi kami mengajarkan bahwa inilah sunnah Rasul, bahwa setiap hari Jumat Anda harus bersih loh, karena khusus untuk anak laki-laki setelah sekolah Anda harus segera pergi ke masjid untuk melakukan sholat Jumat berjamaah. Kemudian kami juga melakukan sholat duha, pembelajaran sholat duha, tidak langsung bisa tentunya. Kami masih melatih anak-anak di kelas 3, 4, 5, dan 6. Kelas 3 kami kenalkan dengan beberapa doa yang khusus untuk di sholat duha. Kemudian di kelas 4, 5, 6 baru kami praktekkan bertahap tentunya. Kemudian untuk sholat duhur juga seperti itu, diakhiri dengan wiritan itu Mbak ya. Itu wiritannya kami desain anak-anak yang bisa lebih paham dan mudah untuk mereka. Setidaknya kalau di sholat duhur mereka melaksanakan di madrasah, nanti untuk sholat yang lainnya secara tidak langsung, kalau di sekolah di madrasah kami bisa sholat, kenapa di rumah tidak? Nah, kami berusaha untuk menanamkan nilai-nilai ibadah itu penting gitu, dan menjadi sebuah kebutuhan bagi mereka. Kalau nggak ibadah, rasanya ada sesuatu yang hilang gitu. Itu dan masih banyak lagi. Kemudian untuk yang menumbuhkan nilai karakter gotong royong, mandiri, bernalar, itu setiap pagi dan pulang sekolah anak-anak itu melaksanakan piket. Nah, piketnya tidak sembarang piket, karena bukan hanya menyapu tapi juga sisir kelas gitu. Jadi kalau misalkan ada pensil teman jatuh, disimpan di kotak depan meja guru ya. Itu hal sepele, tapi ketika itu mereka aware, mereka perhatian, hal kritis-kritis seperti itu perlu ditanamkan kepada anak. Begitu, Bu. Jadi yang ditanamkan di sekolah tentang sholat mereka juga, Bu. Tadi juga sangat menarik. Betul. Tentang sisir kelas tadi sangat menginspirasi. Dari hal kecil itu bisa menumbuhkan karakter jujur mereka juga, sifat jujur mereka juga. Ya, betul. Terkait kegiatan-kegiatan tersebut pastinya tidak lepas dari peran guru di Min 2 Malang. Jadi bagaimana peran guru-guru ini dalam membentuk karakter siswa, dan juga langkah-langkah apa yang diambil untuk mendukung guru di dalam kegiatan ini? Baik, ya tentunya kami tidak bekerja sendiri. Dari tim manajemen pasti menyampaikan apabila setiap hari di madrasah itu pasti ini Bu, ini ya, ada aja kejadian. Nah, kejadian kecil sampai yang besar itu harus kami sampaikan kepada wali kelas, kepada guru pengajar pengampu mata pelajaran lain, guru PAI itu. Kami harus sampaikan agar hal yang kecil itu tadi, bila terjadi pada Bapak Ibu guru, mereka tahu harus bertindak seperti apa. Kemudian selain menyampaikan, kami juga bekerja sama secara berkesinambungan. Jadi ketika misalkan ini terjadi pertengkaran di dalam kelas. Nah, bukan mencari tahu kesalahan anak-anak, tapi bagaimana memberikan sikap yang baik kepada anak-anak untuk tidak mengulang hal yang salah yang sama lagi gitu. Jadi ya, kami selalu berkomunikasi secara berkesinambungan dengan Bapak Ibu Dewan Guru pengajar di Min 2 Malang. Tidak hanya wali kelas tapi semua pengajar gitu. Ya, jadi mereka sangat berperan sekali. Dari sekolah selalu melibatkan semua perangkat sekolah gitu untuk Betul. Kami selalu berkomunikasi dengan Bapak Ibu Guru karena itu kunci dari keberhasilan program-program kami. Bila ada yang perlu diperbaiki, maka harus kami sampaikan. Selain peran guru yang di sekolah, kan siswa juga nantinya setelah sekolah pulang ke rumah. Nah, ini mereka kan sudah bersama orang tuanya masing-masing. Jadi bagaimana sejauh mana keterlibatan orang tua ini dalam
pendidikan karakter di sekolah dan bagaimana caranya dari pihak madrasah mengajak orang tua ini untuk berpartisipasi agar karakter siswa ini bisa bertumbuh atau menjadi lebih baik lagi. Baik, terima kasih Bu Iin. Betul sekali, kami bekerja tidak sendiri di madrasah. Kami punya paguyuban orang tua siswa, dan kami menjalin komunikasi yang baik kepada semua wali murid di Mindua Malang, tidak terkecuali. Kami tidak memandang itu putri atau putranya siapa, sama sekali tidak memandang hal tersebut. Jadi misalkan seperti khusus untuk anak kelas 1, kami selalu mendatangkan wali murid terkait tata tertib di madrasah, kemudian nilai-nilai karakter apa yang kami usung sehingga pembiasaan yang ada di madrasah juga dilakukan di rumah. Akan sangat mustahil jika dilakukan di madrasah, tiba-tiba di rumah mereka tidak melakukan. Nah, sayang sekali. Seperti hanya yang sholat duha dan sholat duhur yang kami ajarkan di madrasah itu, setidaknya setelah ini ada sholat asar setelah ngaji. Mereka punya kebutuhan, oh iya saya harus sholat 5 waktu gitu. Dan itu harus kami sampaikan juga ke Bapak Ibu wali murid bahwa apa yang dilakukan anak-anak di sekolah mohon juga berimbas, ditanyakan setidaknya tadi diajari apa, tadi piketnya bagaimana. Itu kami selalu menyampaikan kepada wali murid, mohon untuk lebih perhatian, karena bagaimanapun juga itu adalah sebenarnya titipan Allah untuk orang tua, tapi kami di madrasah itu membantu agar apa yang kami upayakan itu bisa terwujud, maka di rumah pun juga melakukan hal yang serupa. Itu Bu Iin. Baik, jadi dari madrasah juga sangat proper nih Bu untuk pendidikan karakter siswa, sudah melibatkan seluruh guru dan juga melibatkan setiap wali murid. Nah, ini untuk kalian sendiri, apakah ada tantangan terbesar yang dihadapi dalam menerapkan pendidikan karakter ini, dan strategi apa yang digunakan untuk mengatasi tantangan ini? Oke, terima kasih. Tidak akan pernah ada jalan yang mulus, pastinya ada jalan terjal. Baik, tantangan yang terbesar bagi kami selaku tim manajemen dan juga tim guru di madrasah itu ketika bersua atau bertatap muka dengan murid, maksud ya, pasti itu adalah di madrasah itu ya, anak yang secara moral mereka perlu bimbingan, kemudian perlu pemahaman bagaimana harus bersikap. Tapi ketika kami memberikan pemahaman itu tidak bergayung sambut dengan orang tua, itu yang membuat kami sangat berat sekali. Benar, karena ketika kami ajarkan anak-anak untuk jujur, orang tua tidak melakukan hal yang serupa. Kemudian apa kami berharap anak-anak itu bisa lebih terampil dalam bertutur bahasa, akan tetapi tidak terjadi di rumah. Itu menjadi tantangan besar kami, dan ada kalanya kami dari tim manajemen diminta tolong untuk bertemu dengan wali murid yang dalam tanda kutip ya, siswa anaknya yang di madrasah itu mengalami kesulitan dalam bersosial, misalkan bicaranya terlalu kasar, terlalu kotor. Nah, itu harus kami sampaikan. Dan ketika bertemu dengan orang tua, kami harus paham bahwa orang tuanya melakukan hal yang serupa gitu. Dan kami perlu pendekatan lebih ekstra kepada wali murid tersebut bahwa ini ada karakter dari madrasah seperti ini, akan sangat tidak efektif atau tidak bisa dilakukan anak Anda di rumah, di madrasah, ketika di rumah juga melakukan hal yang bertentangan dengan nilai-nilai karakter. Gitu Bu In. Jadi nanti kalau jadi bu guru harus siap ketemu sama wali murid yang seperti itu ya. Iya, apalagi anak-anak sekarang itu nih Bu, karena perkembangan teknologi yang sangat pesat dan mereka tahu segala hal, kadang mereka juga
sedikit gimana ya, ngelama gitu kepada gurunya. Itu Iya betul sekali. Pak, saya bilang betul sekali itu memang iya di madrasah pun masih kita temui anak-anak yang seperti itu, dan itu menjadi tanggung jawab kita sebagai pengajar yang tidak hanya belajar di madrasah, belajar di kelas, tapi juga belajar beradaptasi dengan lingkungan, ya kan? Kalau misalkan anak-anak itu dibiarkan saja, apa jadinya? Terus apa manfaatnya kita itu berada di depan mereka, itu kan sangat sia-sia kalau menurut saya ketika ada anak-anak yang seperti itu. Harus kita rangkul, harus kita perbaiki, harus kita beri pengertian bahwa kita punya nilai-nilai yang luhur loh, dan itu bisa ada dalam diri Anda ketika mereka dikenalkan seperti ini harus bersikap gitu. Itu Bu In, saya baru bersua ini dengan Bu In. Oke, Bu. Mungkin itu saja sedikit diskusi dari saya dan juga Bu Dian. Terima kasih banyak karena sudah berkenan meluangkan waktunya untuk membantu saya. Iya, iya Bu In. Sama-sama. Semoga membawa manfaat, semoga juga menjadi pencerahan bahwa nilai karakter itu benar-benar harus disampaikan dan anak-anak harus benar-benar bisa melakukannya gitu. Tanpa kita memang harus membimbing sebelumnya, tapi setelah itu mereka akan, oh iya seperti ini baik loh gitu. Ya, sukses selalu buat Bu Iin. Amin. Terima kasih nggih Bu Dian. Terima kasih banyak ngapunten saya merepoti Bu Dian. Mungkin Lama sekali tidak. mungkin saya tutup di sini untuk wawancara kali ini. Terima kasih untuk Bu Dian sekali lagi. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.